Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rini, Bu Intan, dan Pak Zaki, serta teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah pengaplikasian pada materi korupsi. Lalu lebih tepatnya adalah kita akan membahas sebuah paper yang berjudul mengamati efek magnesium hidrida terhadap perilaku korosi dari AZ91 magnesium alloy dalam larutan sodium klorida. Nah, paper ini sendiri ditulis oleh Jian Che, Chun Huatong, Jian Qiwang, En Ho Han, dan Wei Kei pada tahun 2008. Nah, ini adalah paper aslinya, judulnya ini nih, Effect of Magnesium Hydride on the Corrosion Behavior of an Az91 Magnesium Alloy in Sodium Chloride Solution. Nah, ini adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Farhan Ramadan, ada Kevin Leonard, ada Permada Gali Jatnika, dan Antonius Bagas. Baik, pada kesempatan kali ini, bahasan yang akan kami bawa adalah ini, konsep dasar dan pendahuluannya, ada prosedur dan metode eksperimennya, ada hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulannya. Baik, pertama-tama, karena topik utama kita kali ini adalah korosi, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang korosi. Jadi apa sih itu korosi? Korosi adalah sebuah proses di mana logam itu perlahan-lahan terdegradasi karena berinteraksi dengan lingkungannya. Dan ini adalah proses alami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misal kita sebagai manusia mengambil biji logam dari alam, lalu biji itu kita murnikan, kita ekstraksi dengan memberikan energi, lalu misal diproses lagi menjadi alloy atau menjadi bahan jadi. Nah, itu semua itu menurut pandangan alam itu tidak natural, sehingga alam memiliki kecenderungan untuk memaksa untuk mengembalikan logam tadi ke bentuk awalnya, seperti itu. Lalu juga korosi memiliki syarat-syarat untuk terjadi. Yang pertama adalah anoda. Jadi anoda ini adalah yang mengalami oksidasi. Lalu juga yang terkorosi, alias atom metal itu larut menjadi ionnya gitu. Lalu ada katoda. Katoda adalah yang mengalami reduksi. Lalu ada elektrolit. Elektrolit adalah lingkungan yang mempengaruhi korosinya atau sebagai kontak elektron atau ion antara anoda dan katodanya. Nah, dan terakhir adalah metallic pad. Metallic pad adalah sesuatu yang dapat memindahkan elektron dari satu ke tempat lain atau bisa disebut pengantar gitu. Untuk banyak kasus, metallic pad ini adalah logam itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah anoda dan katoda itu terdapat di logam yang sama. Jadi adalah metallic pad-nya adalah logam itu sendiri. Seperti itu. Ini ada di sebelah kanan, ada contoh korosi. Nah, contoh korosi ini adalah karat pada besi Fe. Fe ini memenuhi karena ada pertama, ada anoda dan katoda yang ditandai dengan proses oksidasi reduksi atau redox. Lalu juga terdapat lingkungan yang mempengaruhi korosinya juga. Pada kasus ini adalah oksigen sama air. Nah, lalu juga metallic pad juga terpenuhi, yaitu anoda dan katodanya berada di logam yang sama atau metallic pad-nya logam itu sendiri. Seperti itu. Baik, ini selanjutnya ada konsep penting. Jadi korosi itu tuh hanya terjadi pada permukaannya saja yang terekspos di lingkungan. Dan setiap metal itu bereaksi berbeda-beda terhadap korosi. Gitu. Buat contoh, yang pertama adalah ini, besi Fe. Besi Fe ketika berkarat itu, luarnya berkarat. Jadi misal berkarat, ini. Lalu lepas, berkarat lagi, lepas, lama-lama habis gitu. Sedangkan pada logam yang lain, let's say pada kasus ini adalah AZ91 magnesium alloy yang akan kita bahas, itu misal berkarat. Pertama kali berkarat, dia berkarat, tapi membentuk suatu, kalau ini adalah membentuk magnesium hidrida. Nah, magnesium hidrida ini perilakunya itu berbeda dengan Fe tadi. Buat lebih jelasnya adalah nanti ada percobaan dan hasilnya. Baik, masuk ke tujuan percobaan pada presentasi kali ini. Jadi paper ini tuh bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan pembentukan magnesium hidrida yang tadi dan kontribusinya terhadap korosi berdasarkan perhitungan termodinamika. Nanti ada diagram Power B-nya sama evolusi hidrogen. Nah, fokusan penting pada penelitian ini adalah proses katodik pada alloy tersebut. Ini saya akan menjelaskan metode eksperimen
untuk Az91 magnesium alloy yang sudah terlapisi magnesium hidrida. Jadi sebelum melakukan tes ini, tes elektrokimianya, sampel terlebih dahulu disiapkan dengan permukaan sampel yang sudah dipoles dengan kertas silikon karbida 2000 grit. Kemudian dibersihkan dengan air suling dan aseton dan dikeringkan di udara dingin. Setelah itu baru dilakukan tes elektrokimia untuk mengetahui reaksi korosi yang terjadi dengan metode potensiostatik. Metode potensiostatik sendiri adalah teknik polarisasi yang memungkinkan polarisasi terkontrol pada permukaan logam dalam elektrolit, yang tujuannya untuk mengamati perilaku katodik dan anodik. Pada metode ini, reaksi korosi dipantau pada sampel logam yang ingin diamati. Dengan metode ini juga sejumlah karakteristik seperti logam atau lingkungan, pasangan logam atau lingkungan dapat ditentukan. Nah, di sini juga ada sketsa dari perlengkapan untuk mengumpulkan gas hidrogen. Dalam sketsa ini yang bertindak sebagai working electrode atau WE adalah sampel yang ingin diamati itu sendiri, yaitu Az91 magnesium alloy. Kemudian untuk reference electrode-nya atau RE, yaitu material yang sangat stabil dalam kondisi eksperimen atau tes ini, yang digunakan adalah saturated calomel electrode atau SCE. Lalu sebagai counter electrode-nya atau CE adalah platinum, dan larutan elektrolit atau medium korosi yang digunakan adalah 3,5% larutan NaCl. Kemudian juga di sini ada tabel dari reaksi korosi yang terjadi pada Az91 magnesium alloy pada 3,5% larutan NaCl. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil percobaan dari diagram Probix. Berdasarkan diagram Probix yang dihasilkan menggunakan MgH2O dibuat menggunakan perhitungan termodinamika. Energi pembentukan Mg2+, MgH2, dan MgOH2 semuanya di bawah 0. Ini menunjukkan bahwa proses pembentukannya terjadi secara spontan. Namun, ketika pH mencapai 8,4, yang merupakan pH kesetimbangan, pengendapan MgOH2 terbentuk pada permukaan. Lalu berdasarkan diagram Probix, MgOH2 secara teori memungkinkan terbentuk di seluruh pH. Berikut adalah grafik hubungan antara volume gas dan arus listrik, di mana pada slide selanjutnya dijelaskan bahwa hasil dari potensiostatik untuk magnesium alloy Az91 ditunjukkan bahwa pada gambar grafik sebelumnya, di mana masing-masing potensial yang diterapkan, perapatan arus segera meluruh menjadi nilai yang konstan terhadap waktu. Kepadatan arus meningkat dengan meningkatnya potensial anodik yang diterapkan, dan menurun dengan penurunan potensial katodik yang diterapkan juga. Selain itu, rapat arus anodik dan volume gas berubah sesuai disajikan pada grafik yang mana maksimum pada 0,2 VSCI. Pada grafik perubahan gas dan kerapatan arus menjadi stabil pada waktu menunjukkan 300 sekon. Selanjutnya, dapat dilihat dari grafik di slide sebelumnya, volume gas H2 yang didapat dari reduksi H+ dan penguraian MgH2 itu dapat dilihat meningkat seiring dengan waktu dan kenaikan arus yang diberikan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan ada hubungan yang berbanding lurus antara massa zat yang mengendap melambangkan jalannya reaksi dengan nilai arus listrik yang dipakai sesuai dengan hukum Faraday tentang elektrolisis, yaitu massa zat yang mengendap sama dengan arus dikali waktu per 96500 dikali equivalent mass. Jadi kesimpulannya, ada faktor yang menentukan keberhasilan reaksi ini di sini, yaitu arus listrik. Dan arus listrik dan keberhasilan reaksi ini, keduanya memiliki hubungan yang berbanding lurus. Kita sudah mencapai akhir dari presentasi, yaitu kesimpulan dan pembahasan. Kesimpulan pertama yang dapat kita ambil adalah ternyata diagram Bohr BMGH2 ini dapat dibuat, dan itu merepresentasikan Az91 magnesium alloy. Lalu yang kedua adalah magnesium hidrida ini memungkinkan untuk terbentuk pada rentang pH berapapun secara teori.
walaupun nanti MgH2 ini ternyata akan terdekomposisi lagi menjadi hidroksida dan gas H2. Lalu yang terakhir adalah pembentukan MgH2 ini ternyata memainkan peran penting pada proses korosi Az91 alloy itu sendiri dengan melihat cathodic reaction-nya di area katodik. Ini adalah referensi yang kita pakai, jurnal yang kita pakai, dan sepertinya presentasinya sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.